Halo semuanya, selamat datang di podcast Literasi Digital. Aku Ivo dan kali ini aku bakal jadi moderator yang nemenin kalian ngobrol seputar dunia menulis di era digital. Di episode ini, kita akan bahas gimana penulis bisa membangun audiens secara langsung lewat platform sastra digital kayak Wattpad, Medium, Karya Karsa, dan Substack. Dan untuk studi kasusnya, kita akan bedah salah satu karya yang udah sukses banget di Wattpad sampai akhirnya difilmkan nih, yaitu Mariposa, karya Luluk HF. Sebelum mulai, sebaiknya kita kenalan dulu sama teman-teman yang bakalan temenin aku sampai akhir segmen nanti. Silahkan. Hai, aku Tasya. Wah, Mariposa ini salah satu cerita favoritku dari SMA sampai sekarang. Aku Putri, setuju banget sih, cerita Acha dan Iqbal tuh ikonik banget di kalangan remaja, rasanya deket, relate dan bikin baper. Dan aku Yudin. Hari ini kita juga akan ngobrol soal kelebihan dan tantangan penulis yang memilih jalur self-publishing, termasuk soal kualitas dan hak cipta. Nah, sekarang makin banyak platform yang bisa dipakai penulis untuk publish karya secara langsung, tanpa harus nunggu dilirik penerbit dulu. Contohnya kayak Wattpad, Medium, Karya Karsa, dan Substack. Bener banget, di Wattpad siapa saja bisa bikin akun, langsung unggah cerita dan dapat respon dari pembaca secara real time. Nggak perlu nunggu seleksi dulu, kayak penerbit tradisional. Dan yang menarik, pembaca juga aktif banget. Mereka bisa kasih vote, komentar per bab, bahkan ikut diskusi soal plot dan karakter. Ini bikin penulis ngerasa lebih dekat dengan audiensnya sih. Plus, beberapa platform kayak Karya Karsa bahkan bisa jadi tempat buat dapetin dukungan finansial dari pembaca, semacam langganan atau donasi. Jadi sebenarnya penulis sekarang punya kesempatan besar untuk bangun komunitasnya sendiri. Tapi gimana caranya ya? Menurutku, kuncinya adalah konsisten update dan aktif interaksi. Di Wattpad misalnya, menulis yang rutin update dan rajin balas komentar biasanya punya pembaca loyal. Setuju, dan gaya penulisannya yang dekat dengan pembaca juga penting. Kayak Luluk HF, dia nulis dengan bahasa yang ringan, alurnya mudah diikuti, dan karakternya sangat remaja banget. Ini yang bikin Mariposa meledak. Dan jangan lupa promosi di media sosial juga sangat membantu. Banyak penulis Wattpad yang punya akun khusus buat teaser, fan art, atau Q&A dengan pembaca. Oke, kita masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan. Self-publishing. Apa aja plus minusnya sih? Kelebihannya jelas, penulis punya banyak kontrol penuh, gaya bahasa, alur cerita, bahkan desain cover. Semuanya bisa ditentukan sendiri. Dan kamu bisa langsung uji pasar. Kalau ceritamu menarik, pembaca pasti datang. Nggak perlu lewat pintu panjang seperti proses seleksi di penerbit konvensional. Tapi tantangannya yaitu tadi, kualitas. Karena nggak ada editor profesional, kadang ceritanya masih mentah, banyak salah ketik atau plotnya kurang rapi. Nah, selain itu, soal hak cipta juga jadi perhatian. Banyak penulis pemula belum ngerti cara lindungin karyanya. Padahal, cerita di internet bisa gampang banget disalin orang. Makanya penting buat pelajari cara mendaftarkan hak cipta. Minimal tahu langkah-langkah dasarnya. Jangan sampai karya kita malah diambil orang lain. Sekarang, kita bahas langsung contoh nyatanya, yaitu Mariposa. Cerita ini awalnya tayang di Wattpad dan sekarang udah jadi novel cetak dan film layar lebar. Yang aku suka dari Mariposa itu, konfliknya ringan tapi emosinya dapat. Cerita cinta antara Acha dan Iqbal tuh khas remaja banget, tapi nggak klise. Nah, kesuksesan Mariposa juga nggak kalah lepas nih dari respon membaca di Wattpad. Ribuan komentar tiap bab, banyak fanbase yang bantu promosi dan akhirnya dilirik penerbit besar. Luluk HF juga gak langsung nerbitin, dia bangun audiens dulu. Setelah kuat, baru negosiasi dengan penerbit. Jadi dia masuk ke industri buku dengan posisi yang kuat juga. Ini contoh bahwa self-publishing bisa jadi pintu masuk ke karir profesional kalau kita tahu cara memaksimalkannya. Oke, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau dunia penulisan digital membuka banyak peluang baru nih untuk semua orang. Penulis bisa berkarya tanpa menunggu izin dari siapapun. Tinggal mulai, konsisten, dan bangun koneksi dengan pembaca. Tapi tetap penting untuk memperhatikan kualitas tulis dan hak cipta. Menulis itu bukan soal kreatif, tetapi juga soal tanggung jawab. Dan yang paling penting, jangan takut mulai dari nol. Semua penulis besar juga pernah jadi pemula. Betul banget nih.
Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Literasi Digital. Dan kalau kalian punya cerita favorit dari Wattpad, mention ke kami ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. So show me family, all the blood that I will bleed.